Oke, sekarang bahasan kita lanjutkan tentang memanfaatkan audiens dari sisi pixel. Nah, di sini kita bisa lihat em, kolom audiens ya. Sorry, ini tab audiens, audiences. Kita bisa bikin di sini beberapa macam audiens. Saya ingin fokus kepada satu saja manfaat, yaitu yang berkaitan dengan pixel. Di sini adalah custom audience. Custom audience kita bisa manfaatkan menyortir ya, istilahnya menyortir audiens yang masuk ke dalam website kita setelah dia di tracking melalui pixel. Artinya sorry, gambaran umumnya seperti ini. Misalnya ada 1 juta orang masuk ke dalam website kita, itu semua di tracking oleh pixel. Nah, setelah 1 juta orang ini masuk ke website kita, orang-orang ini bisa kita pilah-pilah berdasarkan aktivitas yang dia lakukan di dalam website kita. Nah, kita pilah-pilah itu bisa kita kelompok-kelompokkan menjadi audiens-audiens. Nah, cara mengelompokkannya adalah di sini. Kita pilih website traffic. Di sini ada beberapa menu yang yang ya standar ya. Anyone who visit your website, ini misalkan orang yang hanya mengunjungi website kita dan kita nggak pilah-pilah. Kita kumpulkan semuanya jadi satu, kita bisa kumpulkan di bagian yang ini. Contoh misalnya misalnya website kita detik.com misalnya. Nah, ini dia otomatis seluruh website kita detik.com tersebut masuk di audiens yang ini. Nah, bagaimana misalnya kita menanam pixel yang ada di sini, kita tanam ke 3 atau 4 website. Apa yang muncul di sini? Yang muncul di sini adalah seluruh kumpulan dari semua orang yang mengunjungi semua website itu dikumpulkan dalam satu audiens, yaitu audiens ini kita sebut namanya audiens, misalkan audiens umum. Nah, ini tinggal kita create seperti ini. Ini kita bisa edit 180 hari maksimal, 180 hari yang lalu. Jadi sejak 180 hari yang lalu sampai hari ini kita bisa kumpulkan, kita create audience. Nah, ini kalau kita ingin seluruhnya. Kita bisa juga membuat di sini people who visit specific web pages. Misalnya kita pengen ada misalnya website detik.com tadi yang tentang materi-materi yang sifatnya tentang misalnya kanker, pengobatan kanker misalnya. Nah, kita bingung tuh, banyak sekali orang-orang yang mengunjungi halaman-halaman kita yang tentang kanker. Misalnya ada pengobatan kanker, ada halaman tentang pengobatan kanker, ada halaman tentang mendeteksi kanker, ada artikel-artikelnya semua. Kalau misalkan kita webnya e-commerce, berarti ada misalnya ada yang menjual celana untuk ke pantai, misalkan celana untuk jalan-jalan. Nah, kita pengen ngumpulin semua yang berkaitan dengan celana ya. Kita tinggal masukin konten di URL-nya itu, URL yang berkaitan dengan celana itu mengandung keyword apa yang umum. Ya, misalnya celana. Kita bisa bikin seperti ini. Mengandung apa lagi kita bisa tambahkan di situ. Ini kita bisa bikin dia secara spesifik gitu, berdasarkan halamannya. Kita juga bisa create di sini people visiting specific web pages but not others. Jadi misalnya dia mengunjungi, ini fungsinya, ini langsung aja saya terapkan di fungsinya ya. Misalnya contohnya kita pengen mengumpulkan orang-orang yang dia sudah mengunjungi website kita. Dia mengunjungi website kita, misalnya detik.com. Tapi dia belum mengunjungi halaman add to cart. Jadi dia belum beli sesuatu misalnya. Atau misalnya ini toko, sebutlah ini tokopedia.com misalnya. Tokopedia.com. URL equals sama dengan tokopedia.com itu tadi, dan kita bisa exclude orang-orang yang dia sudah mengunjungi add to cart. Artinya kita pengen mengambil orang-orang yang sudah datang ke tokopedia.com tetapi dia belum mengunjungi add to cart. Dia belum masuk ke add to cart. Kita ingat tadi di add to cart kita sudah pasang pixel, kita sudah pasang eventnya di situ.
kita bisa tulis misalkan di sini card. Berarti konteksnya di sini orang-orang ini kita ingin mengumpulkan orang-orang yang sudah mengunjungi tokopedia.com. Misalnya tokopedia.com itu adalah website kita. Tapi kita ingin mengeluarkan orang-orang dari audiens ini yang sudah mengunjungi Add to Cart. Artinya kita ingin ngambil orang-orang yang dia belum mengunjungi Add to Cart, dia belum melakukan rencana pembelian. Kita bisa kumpulkan misalnya seperti 180 hari, tinggal kita kasih nama orang yang belum orang yang belum Add to Cart misalnya. Kita bisa bikin juga misalnya kita pakai platform sendiri di WordPress, kita bisa bikin halaman thank you page-nya. Kita nggak hanya pengen Add to Cart, kita pengennya thank you page misalnya. Ini udah yang terakhir banget. Thank you. Biasanya kalau Teespring atau apa, dia halaman ketika orang itu sudah membeli, muncul halaman terima kasih sudah melakukan pembelian. Nah, ini halamannya. Nah, kita pengen tahu orang-orang yang sudah masuk ke website ini tapi dia belum melakukan pembelian. Berarti kita keluarkan orang-orang yang sudah melakukan pembelian kan. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa, ini audiens yang khusus misalkan kita ingin kita kasih judul retargeting sampai akhir hayat misalnya. Jadi beneran dia selama dia belum beli pokoknya kita pasarin terus, kita iklanin terus orang-orang ini. Bisa juga dengan model seperti ini. Saya sering pakai yang cara seperti ini, dan tingkat konversinya walaupun kliknya harganya mahal tapi tingkat konversinya bagus banget karena dia sudah pernah berkunjung ke website kita. Ini salah satu triknya ya, kita bisa pakai di sini. Ada juga di sini misalnya people who haven't visited a certain amount of time misalnya. Ini kalau misalnya dia dia belum mengunjungi website, dia sudah pernah mengunjungi website kita tapi dia sudah lama nggak mengunjungi website kita lagi. Nah, itu kita sasar kembali. Cuma dia nggak bisa detail, dia hanya terhadap websitenya, bukan terhadap page-nya. Ada satu di sini yang sangat-sangat sering saya pakai dan jarang dibahas oleh banyak orang, yaitu di custom combination. Custom combination ini menurut saya cukup powerful karena kita bisa bikin sesuka-suka kita mau kombinasinya seperti apa. Dan di dalam audiens yang ini kita bisa lihat bahwa Anda bisa klik di sini URL. Nah, di sini muncul event. Ini jarang dipakai orang. Nah, kita bisa kumpulkan orang-orang yang dia sudah mengunjungi website kita dan dia sudah melakukan browsing misalnya. Nah, ini kita bisa kumpulkan. Semua orang yang view konten di dalam pixel yang ini bisa kita kumpulkan jadi satu. Kalau seandainya di sini Anda sudah terjadi satu pembelian, yaitu misalkan ada pixel add to cart dan ada pixel purchase di sini, dan purchase-nya sudah keluar, ini akan komplit ketika sudah ada purchase di add account yang ini. Itu akan muncul dan kita bisa bikin seperti ini. Misalnya page view ini adalah purchase misalnya. Kita klik, kita taruh 180 hari. Ini misalnya ini misalkan ini adalah purchase ya. Kita kasih nama orang-orang yang sudah beli 180 hari terakhir. Kita bisa create misalnya begini. Misalkan ini adalah purchase. Nah, maka dia muncul di sini orang custom audience dari orang-orang yang sudah beli 180 hari. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ini bisa menjadi satu source untuk kita membuat look like audience, karena kita klik ya. Karena look like audience itu membutuhkan source, yaitu coba kita baca di sini, choose a custom audience, a conversion tracking pixel, or a page misalnya. Nah, kita jarang pakai ini conversion tracking pixel. Page bisa kita pakai berdasarkan orang yang like ya. Cuma ini choose a custom audience, kita bisa masukkan custom audience yang sesuai dengan keinginan keinginan yang sudah kita buat tadi. Nah, di
sini mungkin karena ini belum belum ini dia terkumpul dari seluruh pixel saya. Orang-orang yang sudah beli. Nah, kita bisa jadikan source. Source-nya kita bisa masukkan negara yang kita target, di mana itu apa namanya, iklan kita, target iklan kita selama ini. Dan kita bisa setting di sini 1% sampai 10%, di mana 1% itu yang paling mendekati dengan source-nya. Jadi kalau seandainya bayangkan Anda punya source orang yang sudah purchase, sudah pernah membeli. Nah, kemudian purchase itu Anda jadikan source. Pertama Anda jadikan custom audience. Misalnya sudah ada 100 orang. Nah, 100 orang itu Anda kumpulkan dalam satu audience dengan seperti tadi caranya. Kumpulkan eventnya yang tadi purchase, kemudian jadikan source-nya di sini. Kita jadikan source-nya dan kita suruh Facebook untuk mencari orang-orang yang mirip dengan 100 orang ini tadi di negara Amerika Serikat misalnya, US, dengan tingkat kemiripan ya kurang lebih 1%. Artinya ini yang dalam lingkaran yang paling mirip dengan source-nya. Yaitu sejumlah, kalau di negara US, jumlah 2 juta orang. Anda bisa bayangkan, Facebook kita suruh nyari orang-orang sebanyak 2 juta orang dari orang-orang yang sudah pernah membeli di toko kita. Berarti Facebook akan nyari orang-orang dengan tipikal karakter yang sama dengan apa namanya, dengan orang-orang yang sudah membeli tadi. Bisa dibayangkan nggak tingkat konversinya kira-kira tinggi atau tinggi banget? Dari pengalaman saya selama ini biasanya itu kalau nggak tinggi ya tinggi banget antara itu. Jadi jarang dia rendah, nggak convert jarang karena source-nya sendiri sudah orang-orang yang pernah membeli di toko kita. Nah, kalau misalkan kita terapkan di lokal dengan tools yang pernah saya rekomendasikan yaitu Radiance, kita bisa pakai dengan source-nya view content misalnya. Jadi orang-orang yang pernah pernah ngeklik link tersebut, kemudian dia view apa namanya, konten di balik itu, dan misalnya ada 100 atau 200 orang yang sudah ngeklik, udah view, kemudian kita suruh Facebook cari orang-orang yang mirip dengan 200 orang tersebut, kita jadikan source di sini, kemudian kita pilih negara Indonesia misalnya di sini. Nah, itu Facebook akan mencari kurang lebih sekitar 900 orang, 894,7K. Ya kurang lebih sekitar 900.000 orang di Indonesia yang karakteristiknya mirip dengan source-nya tadi. Berarti bisa kita sebut bahwa kalau sudah di tahap lookalike audience ini kita sudah satu tahap lebih tinggi daripada kita menggunakan kombinasi interest. Jadi interest yang kita pakai tadi di awal itu sudah bisa kita hilangkan. Dan saya sangat sering menggunakan teknik seperti ini. Kalau sudah lookalike audience, interest tuh sudah saya blong aja. Jadi audiensnya sudah memang segitu, kemudian umurnya disesuaikan, jenis kelaminnya disesuaikan, kira-kira kurang lebih segitu, kita ketemu audiens yang intinya dari lookalike audience ini tadi. Dengan cara seperti ini, tingkat konversi bisa sangat-sangat bagus. Dan ini semua hanya bisa diterapkan kalau kita menggunakan dan manfaatkan pixel. Ini yang saya bilang salah satu teknik yang sangat-sangat membuat saya mungkin ya sudah memberikan saya omset lebih dari 1,5 miliar ya dalam 3 bulan terakhir ini. Itu ya benar-benar luar biasa banget teknik seperti ini. Hal lain sebentar. Custom combination ini juga selain kita bisa memanfaatkan dengan event, kita bisa mengkombinasikan ya tadi. Misalkan orangnya sudah pernah mengunjungi orang yang mengunjungi misalnya kalau kita jualnya fashion, baju muslim atau fashionnya secara umum, kita pengennya yang muslim aja misalkan, yang tertarik dengan baju muslim aja. Ini misalkan muslim, kontennya di URL ada muslimnya itu misalnya. Terus kita pengen kasih ini or ya. Ini or, jangan keliru. Ini or artinya ini dan ini akan dimasukkan. Kalau kita masukkan n di sini, misalkan ada mukena. Misalkan ya konten apa lagi?
Jadi kita mengelompokkan audiens itu yang sudah pernah mengunjungi, yang ada kata-kata muslimnya, ada kata-kata mukenanya, sama ada kata-kata misalnya di sini masjid misalnya. Contohnya aja ini. Nah, otomatis langsung disaring sama sama Facebook menjadi satu audiens yang dengan karakter seperti ini. Ini pun bisa kita jadikan source nantinya. Jadi orang-orang yang sudah pernah mengunjungi URL-URL ini, kita jadikan source untuk look like audience. Kemudian kita bisa bikin, kalau di market Indonesia ya kurang lebih 900.000 orang yang mirip karakternya dengan source-nya tadi itu. Jadi kita misalkan contohnya di sini adalah Muslim Mukena Masjid ya. Jadi ini adalah bibit, audiens bibit, yang bibitnya itu sebisa mungkin kita bikin sangat-sangat precise dan sangat-sangat bagus bibitnya, sehingga dia bisa menghasilkan pohon di mana look like audience itu tadi bisa menghasilkan buah yang manis. Kalau seandainya source-nya kita di sini sudah ngawur, istilahnya acak-acakan bikin source-nya, look like-nya juga akan jelek. Nah, gambaran umum kira-kira untuk memanfaatkan memanfaatkan pixel untuk membangun audiens seperti ini. Mengenai akan ada pertanyaan-pertanyaan dari presentasi saya yang ini, kita bisa lanjutkan di tanya jawab aja di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.